5.618 ya. 18 itu ada enggak bertabrakan dengan apa? Dengan proyek bakti yang dulu yang sudah pernah dikerjakan. Tahu enggak saudara? Pikiran menyelamatkan diri. Saya kurang tahu tuh. Anak kurang tahu bagaimana saudara dikontrak, saudara yang bekerja. Berarti data itu tidak akurat dong. Ketua Majelis Hakim pada sidang kasus BTS 4G dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Plate, mencecar saksi yang dihadirkan. Dari fakta persidangan, Majelis Hakim terlihat sudah benar-benar mengendus persekongkolan jahat dalam pelaksanaan proyek BTS 4G tersebut. Survei yang salah satu yang diukur itu adalah ada nggak sinyal di situ. Nah itu dibahas di desain review meeting untuk menentukan apakah desa itu layak dibangun atau tidak. Kalau seandainya sudah ditemukan ada sinyal 4G di situ, nah itu kita menolak untuk membangun, tidak merekomendasikan untuk desa itu dibangun dan akan dipindahkan. Tapi titiknya tetap dilaporkan. Titiknya dilaporkan sudah ada sinyal. Iya, berarti 5.618 itu yang saudara laporkan itu ada berapa banyak yang sudah ada sinyalnya, yang tidak perlu lagi dibangun BTS di situ. Berapa banyak? Kalau dari PMU kita melakukan screening yang udah ada sinyal tidak bisa dibangun yang mulia, kita minta dipindahkan. Iya, mengerti saya. 5.618. Makanya tadi saya bilang, saya mengikuti keterangan saudara 5.618. Berarti 5.618 itu ada yang sudah tidak perlu dibangun lagi di situ, gitu. Di titik awal iya, titik awal. Berapa banyak? Sekitar 700-an. 700-an? Iya. Oke, 700-an ya. Iya. 700-an itu jadi berapa jumlahnya yang harus dibangun dari 5.618? Diganti ke desa yang lain yang mulia. Diganti? Iya, di kabupaten yang sama. Jadi 5.618 itu laporannya tetap maju? Tetap dibangun? Tetap? Iya. Tapi yang sudah, maaf ya, silakan. Ya. 5.618, sekitar 700 itu tidak perlu dibangun di situ karena sudah ada sinyal 4G. Di titik awal, tapi pada akhirnya dipindahkan ke kandidat desa yang lain yang belum ada sinyal. Yang belum ada sinyal? Iya. Udah ada titiknya? Ada. Ada titiknya? Ada. Akhirnya laporannya yang 5.618 itu akurat itu? Akurat apa tidak? Dari hasil set survei report yang kita terima, akurat kan? Akurat. Berarti dikeluarkan yang 700 tadi? Dari titik awal dikeluarkan. Dikeluarkan. Ada datanya semua itu? Ada yang. Jadi laporan yang 5.618 itu 700 dikeluarkan, kemudian diganti ke lokasi yang lain. Betul. Betul. Di daerah mana, Pak? Di seluruh daerah ada yang mulia, dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Dan Papua? Iya, sama Sumatera. Ada semua. Kalau dulunya data itu 5.618 data awal itu didapat dari mana itu? Hasil survei siapa itu? Kita mendapatkan dari data kontrak payung yang mulia, yang 7904 yang awal ya. Oh, paket awal ya, list awal. Berarti di awal itu sudah tersaji 7.904. Betul. Satu. Kemudian disajikan ke saudara 5.618. Dilakukan survei lagi, begitu maksudnya? Dilakukan survei. Iya. Iya kan? Betul. Kemudian dilakukan survei lagi, ternyata 700 itu sudah ada sinyalnya. Sudah ada sinyal atau berdekatan dengan desa yang lain. Desa yang lain. Ya, atau ada plan pembangunan dari Opsel di sekitar desa tersebut. Oke. Nah, itu kita pindahkan. Akhirnya dikeluarkan. Iya, tukar dengan desa yang lain. Kemudian yang 700 pemindahnya itu tadi lokasinya siapa yang cari?
Yang cari kita usulan dari pemerintah daerah, ya, atau dari kita lihat ada dari aplikasi ini, di Bakti itu ada aplikasi yang namanya saya lupa namanya, ya, di situ ada usulan yang masuk. Usulan yang masuk. Iya. Akhirnya berjumlah berapa? Yang 700 itu bisa terpenuhi apa tidak? Sekitar Terpenuhi. 700-an yang tadinya masuk ke data 5618 Terpenuhi. bisa terpenuhi. Bisa. Iya. Berapa lama dilakukan survei itu Pak, penggantian titik koordinatnya itu kan? Kita total melakukan survei untuk 5618, jadi itu terjadi sepanjang masa proyek yang mulia, ya, dari awal proyek sampai survei berakhir. Itu dilakukan secara bertahap dan penggantiannya juga bertahap. Jadi kalau ditanyakan ring waktunya itu antara sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan bulan tahun 2022 bulan Agustus, ya. Oh, berarti berlanjut itu survei yang saudara lakukan. 5618 termasuk tahap yang kedua. Saudara tahu nggak pelaksanaan pekerjaan itu mulai kapan? Tahun yang kedua. Bulan apa? Bulan sampai bulan Desember 2021 untuk tahap 1. Tahap 1 yang 1200. Bulan Desember. Bulan Desember. Iya, mulai dilakukan pengerjaannya ke lapangan. Bulan Maret. Eksekusi di lapangan itu. Bulan Maret. Bulan Maret yang kedua. Bulan Maret. Iya. Sudah dikerjakan itu. Mulai survei. Tetapi saudara masih tetap melakukan survei. Dalam mereka mengerjakan itu, saudara melakukan survei juga. Saya tidak melakukan survei. Kan masalah titik yang tadi, Pak, kita tertuju kepada titik itu kan. Kenapa? Karena pelelangan itu, tahu nggak saudara pelelangan pekerjaan itu bulan apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu saudara? Tidak tahu. Tadi saudara katakan survei itu masih dalam tahun 2022 pun masih dilakukan survei untuk menentukan titik akurat dari koordinat yang perlu dibangun BTS itu, yang ada sinyal, yang belum ada sinyal. Betul. Untuk kontrak tahap 2 yang mulia, kontraknya baru keluar 1 April 2022. Jadi dua kontrak berarti. Ada kontrak baru untuk tahap 2 yang baru keluar. Ada tahap 2. Tahap 1 aja sampai kapan? Tahap 1 surveinya selesai di 2021 yang mulia. Ya, berapa titik? 4.200. 4.200. Iya. 4.200 itu kapan saudara serahkan yang 4.200 yang akurat titiknya? Bingung sendiri. Bertahap yang mulia. Bertahap. Iya. Bagaimana bertahap, Pak? 4.200 itu kan kontraknya sampai Desember 2021. Iya. Sebelum dilakukan pelelangan, itu udah tahu itu di mana 4.200 itu. Titiknya harus tepat itu. Nah, itu yang belum dilakukan survei sebelumnya yang saya tahu yang mulia. Jadi harus dilakukan survei untuk memastikan desanya layak dibangun atau Berarti tidak. jadi 4.200 itu sampai bulan Desember pun masih dilakukan survei gitu. Sangat saya Ragu-ragu, tidak. saudara. Tidak. Sampai kapan? Sampai sekitar bulan November yang mulia. November. Iya. November tuh orang udah mulai kerja. Udah dikerjakan itu. Bagaimana saudara tidak jelas? Saksi terlihat menjawab pertanyaan seputar tugas dan wewenang saksi dalam pelaksanaan proyek tersebut, namun dengan cara menjawab dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, hakim mencurigai adanya jawaban yang direkayasa sehingga ketua majelis hakim langsung mengingatkan bahwa jawaban tersebut adalah menyelamatkan diri sendiri. November Kita merunut lagi ke belakang, Pak. Kontrak bulan Maret sampai bulan Desember itu di 4.200 BTS. Iya. Iya kan? Betul yang mulia. Mana saudara lihat data? Iya kan? Sampai bulan Desember 8 bulan itu waktunya, Pak. Iya. Iya kan? 11,8 triliun lagunya. Ya kan? Itu dilakukan pelelangan dari data yang ada. Bulan apa? Saya pelelangan tidak tahu yang mulia.
Sedangkan saudara melakukan survei sampai bulan Desember, sampai bulan Oktober, Ya. Oktober masih dilakukan survei, Masih survei. 4.200. Ya, sisa-sisa lokasi yang sulit yang mulia. Ya itu namanya itu udah akurat itu Pak. Itulah contohnya, udah akurat itu. Ternyata setelah lakukan survei ternyata ada sinyal 4G-nya, dipindahkan ke yang lain dari yang 4.200. Betul yang mulia. Gimana saya cara menyusul-nyusulnya itu gimana Pak? Tadi kontraknya ditandatangani itu Pak, 4.200 itu udah tahu di mana titiknya itu. Kok pekerjaannya main-main seperti itu? Terlihat dari proses persidangan, banyak instansi, perusahaan dan bahkan individu pekerja yang tersangkut dalam persengkokolan tersebut, yang akhirnya membuat kerugian pada negara triliunan rupiah. Sebagaimana diketahui bahwa proyek itu jika dilakukan secara benar, maka di seluruh pelosok desa di Indonesia akan mendapatkan akses internet yang sempurna, terutama pada saat pandemi COVID-19 yang proses pekerjaan dan proses belajar mengajar dilakukan secara online. Ya itu kan sudah diterangkan Pak. Ya kan Pak? Ya. 4.200. Tadi saudara bilang 5.618. Ya kan? Nah itulah yang dikontrak oleh Bakti kan gitu.